Film dibuka di gurun La Guajira, Kolombia, dengan 3 orang kartel sedang mengejar pesawat yang jatuh karena mereka tembak. Pesawat itu dikemudikan oleh seorang wanita bernama Dominik, seorang pembunuh bayaran asal Ukraina yang tengah dalam pelarian. Ia naik pesawat kecil untuk kabur dari Eropa. Dengan tubuh penuh luka, Dominik bertahan hidup. Dia membunuh ketiga orang yang mau mengambil peti berisikan senjata dan uang. Kemudian Dominik pergi ke sebuah tempat yang jauh untuk mengubur petinya dan membakar mobilnya. Malam harinya Dominik berjalan menuju sebuah kota kecil bernama San Lucas. Kota ini tampak sederhana, namun sebenarnya berada dalam cengkeraman kartel narkoba dan kepolisian korup. Di sebuah bar, Dominik yang lagi sedang asik makan, bertemu Julio, seorang polisi yang dulu kehilangan istri dan anaknya akibat kejahatan kartel dan polisi. Mereka sempat mabuk bersama dan menghabiskan malam singkat. Keesokan harinya Julio dan polisi bernama Chago menemukan anggota kartel yang tewas dibunuh Dominik. Ternyata orang tersebut adalah saudara dari kepala polisi yang bernama Santiago. Dia bukan hanya kepala polisi, dia juga kepercayaan kartel narkoba di San Lucas. Julio mulai curiga dengan Dominik yang kemungkinan membunuh anggota kartel tersebut karena ditemukan berkas-berkas orang Ukraina. Kembali ke Dominik yang sudah bangun dan ingin pergi dari tempat tersebut. Di sana Dominik bertemu anak kecil, Lucas, Abril, Paulina adik Julio, ayah Julio, dan Juana anak Paulina. Kemudian dia kembali pingsan akibat luka. Di dalam pingsannya dia bermimpi kilas balik bersama suaminya Tolik. Di mana pada saat mereka ingin bebas dari mafia, mereka malah dihianati. Mobil mereka ditembak sampai Tolik tewas, sedangkan Dominik ditembak di kepala. Dia pun sadar dan ditangani dokter bernama Medina. Dia adalah pacarnya Paulina. Medina mengatakan bahwa lukanya terinfeksi bekas peluru tersebut. Dominik disambut hangat oleh keluarga Julio. Julio kemudian bertanya di mana asal tinggal Dominik. Dia mengatakan bahwa hanya berlibur ke sini. Tak berselang lama Julio dapat panggilan telepon kembali dari kawanan polisinya. Dia diberitahu bahwa mereka menangkap 2 turis yang terlibat kecelakaan kemarin. Julio menyuruh Paulina untuk mengantarkan Dominik ke tengah kota untuk pulang. Sesampainya di sana, Dominik ingin membeli mobil Jeep bekas yang rusak. Namun dia harus menunggu 1 kali 24 jam untuk memperbaiki mobilnya. Kemudian Dominik dan Paulina kembali ke rumah. Kembali ke Julio yang tiba di rumah Santiago. Di sana dia menyaksikan Santiago yang menyiksa 2 orang turis yang tidak bersalah. Julio diam-diam merekam melalui kancing bajunya yang ada kamera kecilnya, sampai turis itu disiksa dan dibunuh oleh Santiago. Malam harinya, saat perayaan ulang tahun keponakannya Abril, Julio kembali melihat video rekaman kejahatan dan kekerasan Santiago di laptopnya. Julio menyalin rekaman tersebut, kemudian dia pergi menemui seorang wartawan lokal di sana. Dia berharap wartawan bisa membantunya untuk mengungkap kejahatan Santiago. Namun ternyata wartawan ini adalah antek-antek Santiago. Di saat bersamaan orang-orang suruhan Santiago memukul Julio hingga pingsan. Julio disekap oleh Santiago tanpa baju dengan wajah sudah lebam penuh darah. Santiago mempertanyakan di mana salinan video yang masih Julio simpan di laptopnya. Namun Julio hanya diam. Santiago pun mengancam akan mendatangi keluarganya jika dia tidak memberitahukannya. Esas huevas. Keesokan harinya Paulina berteriak, karena kepala Aurelio telah dipajang di atas pagar besi rumah mereka, dan disaksikan oleh Dominik. Dia pun menghampiri para polisi kartel tersebut yang bernama Navarro. Para polisi ini kemudian sudah mengambil laptopnya Julio. Navarro pun dapat telepon dari Santiago. Navarro diperintahkan untuk membunuh semua keluarga Julio. Ayahnya Julio menembak mulai dari kejauhan. Navarro pun mengeluarkan pistolnya. Dominik langsung mengambilnya dan menembak para polisi di sana. Baku tembak terjadi. Namun salah satu polisi bernama Sanchez berhasil kabur. Dia memberitahukan kepada Santiago bahwa mereka diserang oleh seseorang wanita, dan semua rekannya mati. Santiago pun menyuruh mereka untuk menutup semua akses jalan menuju rumah keluarga Julio. Kembali ke keluarga Julio dan Dominik. Setelah kejadian itu, Dominik berniat pergi meninggalkan keluarga Julio. Namun Abril meminta tolong kepadanya agar membantu keluarganya karena kartel akan menyerang mereka. Nuraninya terketuk dan membantu keluarganya. Dominik bertemu dengan Santiago. Dengan percakapan yang intens, Santiago memberitahukan agar dia pergi dari tempat tersebut karena dia sudah memblokir semua akses jalan. Santiago akan membiarkan Dominik hidup asal menyerahkan laptop Julio dan pergi meninggalkan keluarganya. Namun Dominik memilih untuk tetap bertahan apapun resikonya. Santiago pun kembali. Setelah itu Dominik mendapat telepon dari Medina. Dia memberitahukan jalan keluar melalui jalur gunung yang memerlukan setengah hari perjalanan.
Setelah tiba di sana Medina yang akan menjemput mereka. Namun Abril tidak bisa pergi malam hari karena sang kakek yang menggunakan kursi roda. Mereka pun berencana bertahan malam ini sampai fajar tiba. Mereka mempersiapkan untuk membentengi rumah mereka dengan keahlian Dominic dulu. Lampu sorot dipasang. Dominic memberitahukan Abril dan pacarnya Anso untuk membantunya jika dia memberi kode melalui HT ini. Abril harus menyalakan lampu sorot setelah 5 detik dia harus mematikannya kembali. Mereka semua bersiap termasuk Paulina yang kandungannya sudah mau melahirkan. Anso pun ditugaskan untuk menjaga Abril dari jauh jika orang mendekat pintu. Anso harus melindungi Abril. Kemudian Dominic menyuruh Paulina ke kamar mandi untuk bersembunyi. Anak buah Santiago mulai menyerang memasuki kawasan rumah Julio. Dominic memberi kode kepada Abril, kemudian lampu sorot menyala dalam 5 detik. Setelah itu dimatikan kembali. Dominic bergerak menyerang para pasukan Santiago dan membunuh tim satu. Tim kedua mulai bergerak. Dan lagi-lagi saat lampu sorot dimatikan Dominic kembali menyerang mereka. Dan semua mati. Paulina kemudian melahirkan bayinya. Di sisi lain para polisi mengetahui Abril berada di dalam gudang. Melihat hal itu Anso langsung menembak. Chago yang melihat semua rekannya mati menembakkan RPG sampai Dominic terpental. Chago dan Dominic berkelahi. Saat hampir mati tercekik, kakek berhasil menembak kepala Chago menggunakan pistolnya. Paulina yang hampir ditembak polisi kemudian diselamatkan Dominic. Setelah semua reda Paulina melihat kakek yang tertembak. Sedangkan Abril melihat Anso yang juga sudah tertembak. Di sisi itu ada polisi bernama Enrique yang masih hidup. Santiago memanggil lewat HT-nya. Dominic menyuruhnya agar memberitahukan bahwa mereka sudah mati. Kemudian Enrique dipukul hingga pingsan. Paginya mereka bergerak pergi menuju gunung yang diberitahukan Medina. Di sisi lain polisi Sanchez yang masih hidup melaporkan ke Santiago bahwa anak buahnya semua tewas dan HT-nya pada hilang semua. Santiago kembali memerintahkan pasukannya untuk mencari Dominic dan keluarga Julio yang masih hidup. Kembali ke Dominic yang berhenti di tengah jalan. Dia melihat video Santiago yang ada di laptop Julio dan kemudian menyalinnya. Sesampainya di atas gunung yang mereka tuju, Medina dan ambulan sudah menunggu untuk menjemput mereka pergi. Mereka pun masuk, namun tiba-tiba para kartel menembak Medina. Baku tembak kembali terjadi. Dominic kena tembak, namun dia berhasil menghabisi anak buah Santiago. Abril dengan cepat membawa mobil ambulansnya. Namun dia dihadang mobil anak buah Santiago. Ambulan ditembak sampai terbalik. Abril keluar dari mobil dan tertembak bersama keluarga lainnya di dalam mobil. Dominic yang berlari tidak sempat menyelamatkannya, namun berhasil membunuh sisa anak buah Santiago. Keesokan harinya Santiago menyaksikan video penyiksaannya terhadap orang-orang, tersebar di berita televisi. Dia terlibat dengan kartel yang disebut dengan Delarus pemimpinnya seorang wanita. Sebut saja Madam, ternyata dialah yang mengendalikan polisi dan juga Santiago. Dia pun dipersilahkan tinggal di tempat Madam tersebut. Di akhir film Dominic menembakkan snipernya dan film berakhir.